pelajaran basic. Bang Edi udah join. Bang Edi 99 udah join. Gabung belum Bang Edi? Bang Edi. Yuk. Yuk gabung. Kita lanjut ya. Kita belajar yang teori kemarin ada, tapi yang Sabtu aku share ya di grup umum. Teorinya aku reload. Teorinya itu adalah pelajaran dasar banget. Channel interaktif ya. Tuh pelajaran dasar kita praktekin ya. Jadi kalau gini, ini pelajaran dasar banget. Dasar banget tuh artinya cara membeli satu saham bukan pedomannya udah murah atau udah tinggi. Tapi ada acuan di mana seseorang membeli saham itu dengan pakai standar, ini standar minimal dalam pembelian namanya. Yang aku maksud dengan standar minimal nih gini. Aku ambil sampel di apa? Teman-teman mau apa? Pilih sahamnya. BBRI Bang. BBRI. Ya. BBRI. Jadi kacamatanya adalah kita beli di BBRI. Karena kita udah mainnya gayanya mau beli-belian gitu kan. Kalau beli satu saham kacamatanya bukan 30 menit tapi catnya harus dirubah jadi 1 jam, 1 day. Nah, BBRI itu candlenya kayak gini loh ya. Hai, di mana Anda beli? Apa syarat beli? Tulis. Aduh, sorry. Kita pakai teks. Syarat beli saham. Ini aturan pertama. Harga saat ini harus lebih besar sama dengan harga open kemarin. Apa aja sahamnya terserah. Memenuhi syarat gak dibeli BBRI tadi? Kita komunikasi nih, harus komunikasi, jangan diam-diam. Ya, harga open kemarin adalah ini. Ini open kemarin, lihat ada tulisannya, sebentar. Nih, ada O di sebelah atas. Open kemarin 29.30. Oke. Harga belinya mestinya adalah harga beli satu saham itu adalah harga lebih besar sama dengan open kemarin. Terpenuhi nggak syaratnya? Terpenuhi. Oke. Berarti saham ini sudah layak dibeli. Bang Roy, welcome Bang Roy. Ini syarat pertama. Kita kasih tanda dulu sih berapa sih harga open kemarin gitu kan. Biar ini, walaupun ini simple, walaupun pelajaran sederhana, jangan main-main. Jangan main-main. 9.30. Open. Aku tulis dulu. Open kemarin. Pindahin garisnya supaya nanti teman-teman tahu menentukan CL-nya. Menentukan TP-nya berapa aja. Sorry. 1D ya. Kita pakai cat buta ini bisa. Oke, catnya dikecilin.
Ya, sini. Ngelihatnya di situ. Cara beli satu saham. Saran kedua. Yang kedua adalah cara berikutnya adalah step 2. Menentukan resiko dan reward. Aturannya satu risk 1 banding resiko minimal 3. Satu dibanding reward aturannya. Karena ada aturan beli saham itu, jual saham itu juga adalah, jadi ngejualnya adalah 3 kali resiko. Cara menghitung resiko. Resiko adalah harga beli kurang harga terendah kemarin. Klimatik. Oke. Beli di berapa tadi? Semacam ya, aku beli tadi di 29.20. 29 dikasih tadi 29.30, nggak tahu, lupa. 29.30 atau 29.20 dikasih 29.30 deh. Berarti kita ambil sampel begini. Beli. Anggap tutup dia 30.20 ya. Oke. Harga terendah kemarin adalah ini. 28.30 kurang 5 tik. Ini harga terendah kemarin. Kita kasih dulu catatannya. Salah. Catatan pakai call out. Harga terendah kemarin adalah low 28.30. 28.30 Bang. 28.30 kurang 50. Berapa tuh? 27.80. 780. Ini disebut dengan harga CL. Kemarin kurang 5 tik. Harus dilakukan di harga 27.50. 27.50 ya. Berapa sih ini? 280. 80 Bang. Benar ya, 27.80 ya. Berarti CL di sini. Resiko itu harga beli, harga teman, jadi ini yang disebut dengan cut loss. Harus. Ini harus. Jadi kalau besok dia naik, jual nggak?
aturan cut loss belum? Oke. Beli 3020. Oke. Ini CL ini udah ketahuan nih resikonya berapa. Berarti resiko kita bisa kehitung. Harga beli kurang 2780. Kita ini aja, kita tulis aja lagi. Bentar. Lupa. Ojan tolong simpen rekam lagi. Risiko adalah beli kurang beli harga CL. Apa tuh? 3020 kurang 2780. Dinda, kalkulator mana? Nggak ngerti ya, pakai kalkulator. 240. Berapa? 240. 240 ya. 240. Fine, ya udah. Nggak ngerti ya pakai HP-nya. Berarti resiko sama dengan 240. Kita geser. Nah, teman-teman harus tahu nih. Jadi CL dapat ya. Harga CL, harga resiko adalah segitu. Jadi resiko kita punya 240. Jadi jualannya adalah kalau harganya 27 30.000, dia tutup berapa kan? 30-20 kan, bener ya? Berarti resiko kita adalah 240, nggak salah hitung nih, 3020 kurang 2780. Ya nggak tahu lah ya, whatever lah, 240 anggap segitu. Nah, TP sekarang menentukan menentukan resiko and reward. Berarti nomor 3 menentukan risiko udah dapat nih. Sekarang nomor 3. Menentukan reward. Menentukan reward ini, reward sama dengan 3 kali risiko. Minimal. Reward sama dengan 3 kali 240. Reward sama dengan 720. Jualnya di harga 3020 plus 720 sama dengan 3.740. As reward. Jualnya kapan? Tar. Kalau harganya sudah sampai 3740. Selama itu ngapain? Cuekin. Jadi kalau misalnya besok naik, biarin. Kalau besok turun, dia nggak akan sentuh kalau misalkan dia nggak sentuh 2780, cuekin. Jadi kapan ini diatur? Mega Capital menyediakan smart order kok kalau lewat komputer. Kalau lewat handphone sejauh ini vendornya nggak ngasih terus, masalah terus vendornya. Jadi dia belum kasih, nggak ngerti lah itu urusan apa, membayar nggak ngerti lah gitu ya. Tapi secara prinsipal, bahwasanya di sini teman-teman bisa tahu saham ini berarti dipegang dong. Iya pegang aja, emang kenapa gitu? Mungkin nggak harganya ke 3780, 4.400 saja bisa kok nih. Emang kenapa kalau 3.740 cuman di sini kok gitu. Kejual nggak ntar? Nggak tahu. Tapi biasanya, aku ngomong biasanya sih ketemu.
Cuman bukan di sini gini loh ya. Jadi teman-teman beli saham itu jangan sampai udah dibeli, bah bang, nggak ke, dia ternyata turun lagi. Nggak ada masalah toh. Kita pegang sesuatu yang oke lah. Gue mau ambil ini, risikonya segini, rewardnya segini. Sesuatu itu teman-teman harus, ya ini disebut dengan risk and reward di dalam saham. Kalau teman-teman nggak bisa hitungnya sayang. Kenapa? Nggak ada masalah kok kalau dia saham ini naik ke sini ntar gitu kan. Naik ke sini nggak ada masalah. Melihat situasi. Ingat, beli saham bukan di sini nggak akan ketemu nih. Oh nggak, belum, 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 belum. Nggak memenuhi kriteria awalnya. Belum. Di sini dia ketemu. Pada saat seandainya nih, kan lebih besar sama dengan open kemarin. Open kemarin seandainya, kita ngomong andai-andai. Open 2580. Teman-teman beli di 2590 atau di 2600. Ini resikonya kan terukur. Keluarnya terukur. Dapat ini mestinya. Oke. Mestinya dia bisa keluar. Let's say, silahkan teman-teman coba hitung sendiri. Jadi kan ini sampel ya, aku print screen supaya teman-teman ingat cara bikinnya. Jangan diinteraktif. Ntar. Di sini. Bang Jeff, satu tik itu berapa Bang Jeff? Satu tik macam-macam sahamnya lah. Kalau sahamnya di atas 2010 kan. Kalau saham 10 ya, oke. 202 di 500 sampai 2005. Di atas 5025. Satu tik itu kan beda-beda. Kalau di bawah 200 1 poin. Makanya di sininya 5 tik gitu. Oke. Jadi harga terendah kemarin dikurangin 5 tik gitu ya? Kurangin 5 tik nih. Ini aturannya udah aku taruh tuh di grup itu supaya jadi jangan di ini. Nih, teman-teman buat kayak gini dulu sebagai catatan bahwasanya bisa mengerti. Kenapa? Langsung aku suruh kerjain PR-nya kalau seandainya dia beli di sini. Nih aku kasih waktu. Nih, seandainya dia beli saat ini, karena di sini pasti nggak beli. Besoknya pasti beli nih. Pada saat dia hijau, nih. Nah, entry-nya di berapa, CL di berapa, TP berapa? Nih. Sambil bikin. Kasusnya BBRI, aku kasih waktu 15 menit. Mau bertanya silakan. Aku ke toilet sebentar. Kok jadi pengen ke toilet? Bentar. Monggo dikerjain dulu gitu loh. Tak, sebentar. Dia nggak ngerti, sorry. Kalau kurang ngerti diomongin aja, jangan ditulis-tulis biar enak-enak, biar aku ngejelasinnya enak. Saya masih belum ngerti Bang. Apa nih? Tentang cara beli. Uh-uh. Jadi gini,
Aturan beli saham ini aku ganti di fontnya deh ya. Biar tebel-tebel itu. Tuh. Lihat. Syarat teman-teman mau beli satu saham. Kalau ada yang bilang saham tuh murah, enggak. Jawab langsung bilang enggak. Udah murah, enggak. Kenapa enggak? Aturan beli satu saham harus pakai ini. Harga saat ini harus lebih besar sama dengan harga open kemarin. Ini anggap hari ini di sini. Ini aku ambil di sini. Apakah saham hari ini open kemarin itu dari chat ini tuh ngelihatnya pindahin ke garis yang hari kemarin most teman-teman di sebelah atas itu kelihatan O-nya. O-nya adalah 2930. Oh, berarti boleh beli ini saham kalau harganya sudah lebih besar sama dengan harga open kemarin. Kalau di bawah itu nggak beli. Pokoknya kalau di bawah itu nggak mau beli. Aturannya nggak bisa. Kenapa? Ini nggak mungkin beli. Ini nggak mungkin kebeli. Ini nggak mungkin beli. 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 Di sini mungkin beli. Kenapa? Saham dibeli bukan saat merah. Kecuali teman-teman udah belajar yang lain. Oke, ini kisaran segini gua tampung nih. Artinya belinya berkala. Beda kasus. Kalau ini adalah kasus pemahaman umum bahwasanya memberi satu saham itu harus dengan ketentuan ini. Supaya apa? Dari pelajaran ini aja kita harus pegang resiko. Resiko di saham itu minimal rugi 1 ya, 1 kali risk. Kalau untung minimal 3 kali risk. Jadi kalau beli di harga 3 tutup tadi misalnya 3.020, beli ini barang. Cut loss-nya nih gedein aja hurufnya. Cut loss-nya harus itu. Tuh. Oke. Cut loss itu gimana nentuinnya? Cut loss itu adalah harga terendah kemarin dikurang 5 tik. Ini bukan sama dengan, salah ketik ini. Kurang. Jadi masuknya di sini, entry belinya di sini. Oh kalau tadi gimana Bang? Kalau beli ya beruntunglah yang beli tadi 20 30. Aku bahas kok ini saham dari kemarin. Di grup Smart TFL aku bahas. Ada yang nanya tuh Bang, entry-nya di berapa? Ente kemana aja? Padahal dibahas ini, sahamnya dibahas. Nanti kebetulan dia naik, ya udah, susah amat tuh. Hai. Nah, itu aturan awal membeli satu saham. Jadi jangan nekat membeli satu saham. Ini bukan aturan baku dulu nih. Aturan baku membeli satu saham dengan pola seperti ini yang aman. Amannya apa? Aman tetap dengan risiko. Tetap ya risikonya gini. Kalaupun teman-teman ruginya 240. Kalau 100 lot 2,4 ruginya. Tapi pada saat dia naik ke misalnya 3.500 jual enggak mau, jangan gitulah. Siap dengan rugi 240, harus siap dengan untung 720. Harus siap. Oh, jualnya di kapan? Ntar aja 3740. Ntar aja gitu loh. So what, emang kenapa? Kejadiannya kapan? Ya nggak tahu kok, kejadian sebulan lagi, 2 bulan lagi, emang pikirin gitu kan. Tapi yang penting cara teman-teman untuk membeli dan menjual ada aturannya. Jadi jangan ntar gini loh,
CL kedalaman, jual kecepatan. Wah, udah naik 100, untung jual. Aduh, sayang banget itu loh. Sayang banget. Itu disayangkan. Jadi ini gunanya, makanya ditentukan saham itu harus ada risiko, harus ada reward, dan harus terukur gitu. Kayaknya ngitungnya gini. Oke. Tuh bener tuh dicontohin Bang Hendri tuh. Tuh bener tuh. Jadi jualnya kapan? Wah, TP 4.500 sudah. Pegang aja begitu terus, no problem kok gitu. Ini baru benar-benar bisa. Okay. Aturan ini baku ya, super bakunya. Nah hanya begini. Kalau gitu Bang, dalam banget gue rugi 2,4. Kalau 100 watt, kalau 1000 watt kan 24 juta ya. Ya emang kenapa? 24 juta. Sekarang risikonya 1 banding. Dalam banget ya. Teman-teman lah tentuin sendiri kalau menentukannya adalah gue maunya ruginya cuma berapa gitu ya. Resikonya 100 poin atau 50 poin. Ya udah berarti rewardnya juga tentuin 3 kali 5 begitu aja, nggak usah susah. Oke. Sampai di sini bisa dipahami risk and reward 1:3. Cara menentukannya adalah tergantung sahamnya, tergantung posisinya. Jadi masing-masing deh ini. Nah, hanya ini aturan super baku dari jual beli saham. Okay. Sampai di sini oke dulu nih. Nah, gimana kalau kita pilih yang lain? Teman-teman mau saham apa? Ini kan belum kejadian 3740 ya. Ntar kalau kejadian ini sudah lah nikmatin gitu kan. Artinya gini, supaya kalau udah kejadian biasanya kan baru orang iya bener gitu kan. Kalau belum kejadian diteriak-teriak kan dicuekin. Seperti daku dicuekin. Emang pikirin. Itu mah urusan orang-orangnya itu serah lah, mereka mau ikut nggak urusan mereka itu. Tapi ini aturan baku. Aturan baku yang memang semua orang harus punya. Teman-teman mau sampel apa lagi? Kita ambil Astra ya. Astra. Ini keren. Nah, PR sekarang aku kasih waktunya 15 menit. Karena kebetulan azan jadi berisik di belakang. Kalau beli tadi, ini memenuhi syarat di tutupnya. Resikonya terserah. Teman-teman mau ambil risiko di sini sehingga ininya targetnya tercapai, nanti buktiin sendiri tercapai atau enggak. Nah silakan nih. Tadi kacamatanya adalah dari PR-nya 15 menit ya. Ini 7.15 sampai berarti jam 7.30. Teman-teman bikin di sini entry di berapa, CL di berapa, TP di berapa, sehingga isinya yaitu sahamnya Astra. Sahamnya ASII kalau beli sore ini berapa TP-nya, berapa CL-nya, berapa resikonya. Resiko boleh kemarin ini atau kemarin satu lagi kalau ada yang lebih bawah. Semakin besar resiko, teman-teman juga harus semakin besar reward-nya. Ini sampelnya tadi di apa sih awalnya nih? Di BRI ya? BRI. Oke, nah ini sampelnya. Nah PR-nya 15 menit dari sekarang yaitu untuk saham ASII, monggo dicoba selama 15 menit. Ini sampelnya, nanti teman-teman terapin di ASI. Berapa open kemarin, dikasih tanda dulu berapa CL yang harus dibuat. Kemudian berapa entry-nya, belinya di harga berapa dengan tanda panah ini. Hitung resikonya, berapa rewardnya, berapa jualnya. Nanti jualnya di harga, ini sebagai istilah orang umum TP. Jadi kalau ada istilah TP itu target price.
R-nya Astra. Gua silakan. Bang Yoki welcome, nih sedang belajar dasar Bang. Manggusar. Aku kasih waktu 15 menit sampai 7:30. Astra 1 tik 10. Belinya sore, beli saham itu sebaiknya sore. Kecuali gini, ada berita regional, wah bakalan apa ya kan? Itu kecuali gitu. Ya, kecuali. Ya, pokoknya kecuali. Aku sih nggak ngerti lah ya, mungkin maybe karena ini kali ya, maybe mungkin aku sih nggak ngerti lah, cuman secara prinsipal market dunianya, Dow future-nya itu memberikan inspirasi tersendiri. Inspirasi tersendiri itu artinya maybe ini hari Sabtu atau hari Minggu aku bikin kalau nggak salah. Ini, tuh. Lihat, aku tulis jelas-jelas di grup Vibo Diver sama Smart TFL. Udah banding nih tuh besok ya, break atas tabrak. Break atasnya itu 21.200 sekian. Dofood tadi pagi emang langsung terbang di atas itu. Sudah, karena dipahami secara orang internasional ngelihat chart begitu, ya udah terbang lah semuanya nih. Itu yang bikin dia terbang kok. Jadi karena chart penyebabnya adalah triggernya di Dofood itu. Jadi di Dow future itu yang bikin trigger. Kenapa? Karena patternnya ngebentuk kayak pattern kayak gitu. Kayak oil aku bahas sebelumnya. Jadi oil aku bahas sebelumnya ya gitu. Harga beli 4.030, oke. CL oke. Risiko 90, oke. Sip. Itu kalau ngambil Astra dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin bawahnya lagi jauh, rewardnya akan lebih bagus. Risk and rewardnya lebih keren. Jadi ini kalau minus 90 di Astra gampang. Jadi minus 90 di Astra itu gampang. Jadi kalau lebih enak Astra itu taruh di harga yang kemarin paling bawah, 2 hari sebelumnya, jangan kemarin satu lagi. Nah itu biasanya agak susah diturun ke bawah itu. Kenapa? Itu bottomnya. Jadi supaya apa? Supaya ntar kalau besok jangan digocek dikit udah keluar gitu. Jangan. Kalau di Astra agak rentangannya agak panjangin, bikin ke bawah gitu. Itu kan 90 atas hari kemarin. Coba mundurin di hari yang sebelumnya, risknya akan beda. Siap. Gimana kalau risknya dimundurkan 1 hari lagi? Nah, jadi kebetulan nih mungkin. Ingat kebetulan. Hukum baku daripada kalau dia break itu tabrak. Kalau hukum baku dari satu saham break tabrak ini jarang-jarang ketemu di
market. Jadi kalau dia bikin flag pattern ya kayak bendera kayak gitu, kalau dia break atasnya dia terbang. Kapan aku bahas Elsa sebelum dia jalan? Kapan aku bahas Pegas sebelum dia jalan? Kapan aku bilang tabrak tuh Elsa adalah aku kasih tahu beberapa, biasanya grup premium aku kasih tahu. Ini break nih. Ini break nih, tabrak aku bilang. Oke. Ini break, ntar beli nih. Jadi kondisinya adalah kalau dia memenuhi syarat nih, memenuhi syarat bahwasanya oke, catnya mau break nih. Kalau catnya mau break, Daku bilang sama teman-teman, biasanya sih Daku bilang nih. Ntar aku print screen aja di premium ya, di grup premium. Saat harga saat harganya saat harga oil tuh belum naik, tapi dia udah ngebentuk gambar peta kayak DJI sekarang. Aku pada saat itu aku bilang, beli Elsa, belanja Elsa gitu. Belanja Elsa, aku bilang kok. Oke. Lowestnya lowest. Oke bang. Oke. Bang Jeff, Siap. harga terendah kemarin bukannya 3860 ya Bang Jeff? Nggak tahu, aku nggak lihat chat aku nggak bisa buka chat karena kalau chat aku rubah menjadi Astra. Aku rubah ke Astra ya. Ini kan supaya sebagai acuan teman-teman bikin, kalau aku rubah acuan teman-temannya ya bagi yang belum paham agak susah bikinnya. Jadi aku biarin gini, Astra itu adalah harga yang bentar. Aku pindahin sebentar teman-teman. Harga terendah kemarin itu adalah 3860. Sebelumnya lagi adalah 3580. Jadi, kalau di sektor Astra 90 turun 90 gampang. Nah, aku lebih memilih ini sebagai CL. Nih, yang ini. Cat yang ini loh ya. Jadi belinya sini, CL-nya di bawah ini. Supaya apa? Jarak ini lumayan nih, banyak. Jaraknya kita hitung risk and reward-nya. 500 perak ya. 490-an. 500 perakan, berarti 1.500 baru jual. Sekitar segitu jualnya. Jadi kalau harganya nggak sentuh ke bawah, nggak sentuh harga ini, nggak sentuh harga nih, ya cuekin aja. Jualnya kapan? Ya pasang aja, jual tiap hari gitu. Lakunya 2 bulan lagi, bodoh gitu. Nah, daerah situ sekitar jual. Kalau resikonya 500, tentu ininya 1.500 kan. Ini 500, resikonya 5. Kalau aku tarik-tarik iseng garis gitu doang. Maybe enggak besar itu yang nggak tahu. Ini sih nggak tahu nih. 400-an ya. Kalau ditarik mundur 2 hari itu tuh. Kalau tarikannya mundur 2 hari. Kenapa? Karena rentangan harga kemarin ini kalau besok digocek nih gampang. Dia biasa ngebentuk cat kayak gini nih. Astra ini tinggi-tinggi. Naikin diturunin. Ya satu sedikit gocek-gocek orang santai aja. Sama Astra biasa. Jadi di kelas saham juga lihat juga nih biasa gocek gak dia gitu. Biasa nggak rentangan. Jadi biasakan pelajari karakter sahamnya. Kira kayak gitu. Ini disebut dengan risiko. Ini rewardnya. Rewardnya harus 3 kali daripada ini. Kalau ini 484 atau 480 atau 500, whatever harus 3 kalinya lah ke atas gitu loh. 3 kalinya berapa sih?
400 kali 3 1.200, ya udah segini aja. Oke. Segitu jualnya. Lowest kemarin 38.30, 5.30, risk sama dengan 150, reward 450. Nah jualnya TP 448. Oke. Sip. Buy risk 500. Asik. Disiplin ya. Disiplin itu artinya gini. Oke, saya punya 100 slot. Risiko saya adalah rugi 5 juta dengan reward saya 1,5. Jadi diamin aja. Kapan kejadiannya? I don't know, ya sudah, gitu aja. Itu aturan baku ini. Aturan baku ini balik lagi ke tadi BBRI. Aturan baku ini nanti buat untuk seluruh saham, teman-teman bisa setting ini. Nah, kenapa dimundurin? Karena lo yang pernah dimundurin ini kan kemarin kok ini nggak dimundurin, Bang. Ini kan sebagai sampel ya. Mundurin jauh lebih enak. Di sini sebenarnya ya kalau lo kemarin itu dikurangin di mati kena nih. Jadi di bawah ini mestinya. Supaya apa? Rewardnya juga menarik. Jadi risk and reward di saham itu jangan jual kecepatan. Ntar pas dia naik mangap dah. Ya dia naik. Nah ini aturan baku yang ya maaf orang nggak tahu banyak. Yang kedua juga gimana ya? Kayaknya remeh banget pelajarannya. Jadi pelajaran kecil banget ya. Tapi trust me, kalau dengan kondisi seperti ini, maka orang-orang untuk pelajaran dasar saja dulu membeli satu saham, setidaknya dia udah tahu, oh gitu cara beli saham. Sehingga apa? Jangan gedebak-gedebuk lah. Kenapa? Belum sampai pelajarannya ke arah untuk gedebak-gedebuk. Ya jangan dijadiin gambling zone, kan sayang gitu. Sayang gitu Bang. Pada saat marketnya mengarah ke atas, teman-teman terlalu cepat jual. Pas dia turun ke bawah, jualnya kalau udah dalam, aku udah sakit banget hati gitu kan. Udah menusuk banget. Aduh ya ampun nih. Ini disebut dengan CL, ada TP. Kalau ada hal seperti ini, dia akan menjagain teman-teman itu. Contohnya di sini. Ini contoh ya. Gimana dia menjaga teman-teman? Kalau kita ambil barang segini. Nih. Tentu dimundurin ke sini. Risikonya adalah ini udah langsung kejual biasanya. Kena dia. Kena rugi. Ya rugi nggak apa-apa, mau kejual di sini. Saya dipegang sama ke bawah situ, biarin aja. Di sini dia udah langsung kena nih. Nggak naik, nggak apa-apa. Tapi resikonya, pas resikonya lihat truk. Kenapa diambil kemarin atau 2 hari yang? Karena resikonya pada saat dia berbalik arah tuh saham, ya udah nggak rezeki kok mau ngomong apa ya. Di sini kejual biasanya. Oh udah kelewat dikit lupa ngatur CL-nya Bang. Ya udah lupakan mau ngomong apa. Pokoknya di bawah resiko itu ya udah jual, lupakan. Kenapa? Biasanya kalau dijebol bawahnya ini kalau jebol bawahnya dia akan ke bawah. Itu aturan baku dari saham. Jadi kalau misalkan ini bawahnya sini, pindahin dulu. Bawahnya ini di sini nih. Maaf nih ya, ini terbawah. Ini nggak boleh aturan baku saham. Nggak boleh untuk syarat dia naik, nggak boleh dijebol lagi. Kalau dijebol dia ke bawah lagi nih mah gitu. Aturan baku itu mah, itu aturan baku saham. Itu gunanya tadi ntar garis-garis itu support dan resist ya belum saatnya, mungkin pertemuan hari Rabu lah kita bahas. Tapi setidaknya ini nyangkut dulu di teman-teman. Oke, syarat beli itu gitu toh, tujuannya begitu toh. Tujuannya adalah pada saat dia berbalik arah, misalnya ini balik arah nih, BBRI.
dia ke bawah lagi gitu. Kalau di bawah ini mau nggak mau ini saham mau pakai aturan apa aja kayak dia akan turun. Kalau ini mau nggak mau terserah mau pakai aturan apa gitu. Terserah teman-teman mau belajar apapun. Semua orang akan mengakui kalau ini lowernya dihajar ke bawah, dijebolin ke bawah, dia akan terus ke bawah. Itu aturan baku sama apa aja ada. Terserah mau ngomong apa. Terserah orang-orang tuh mau ngomong, mau pakai teori apa, kayak secanggih apapun teori. Tetapi kalau lower low-nya dihajar, harga terendahnya dihajar, makanya biasanya dia akan ke bawah. Apapun sahamnya, apapun marketnya. Sama kayak gini, kalau harga tertingginya dihajar ke atas, maaf nih, ini maaf, BBRI ini kalau harga ke atas kasih biru kan. Kasihlah biru lah. Nah, kalau harga di atasnya dia hajar nih, harga tertingginya di sini 3.670. Ini dihajar, dia ke atas ini mau ngomong apa kayak ya, serah. Ya menjelang itu, ya sabar-sabar lah. Jadi abang ditunggu menjelang jebol atasnya itu doang. Kalau punya barang tadi misalnya, aku punya kok gitu kan, harga 29.30 kalau nggak salah, lupa lah. 29.30 kalau nggak salah aku punya. Kalau jual nggak di daerah sini, entar dulu dong gitu kan. Ini atas bawah ini, kalau atasnya dijebol dia ke atas itu. Nanti pilihannya adalah, oh kalau atas gak jebol ya gue beli. Atau daerah sini jebol ya beli lagi gitu. Dengan beli barang yang baru, siku baru. Jangan campur adukin, jangan ngomong average. Wah ini average segini ya, janganlah. Jangan, gak gitu. Salah hitungan saham kayak gitu. Kalau ada teman-teman belajar sama orang, average down, berhenti aja berguru pada dia. Gak ada istilah average down. Salah itu istilah. Saham yang turun dibuang. Itu gunanya CL. Saham yang turun dibuang. Oh, rugi dong. Iya rugi. Tapi nggak lebih rugi lagi kan? Gitu kan. Pada saat dia nanti naik gimana? Ya belilah nanti kan gitu kan. Kan ada indikator-indikator berikutnya kita akan belajar itu. Karena aturan saham turun ada aturannya. Aturan dia naik ada aturannya. Kemana dia bakal naik, kenapa berhenti segini, ada sebabnya. Loh kok koreksinya cuma sampai segini, nggak sampai ke bawah, ada sebabnya gitu. Mudah-mudahan di kelas Aspan adanya, cuman di kelas ini nggak akan tercapai. Aku sih nggak yakin dengan waktu 9 jam teman-teman sampai materi itu. Belum pernah berhasil aku ngajarinnya. Belum pernah berhasil aku mengajarkan materi itu dengan 9 jam. So far, sepintar apapun membernya, belum pernah berhasil. Untuk materi 9 jam ya. Beda kalau yang materi kelas sebulan, ya maybe gitu kan. Walaupun kalau dia nggak ulang lagi pelajarannya ya susah. Jadi ini aturan baku. Astranya dicoba udah. Mana PR-nya? Ayo. Aku tunggu nih PR-nya mana. Oke. Supaya lebih enak, bikin yang kayak gini. Untuk CL, teman-teman tandain dengan garis merah, bikin panjang. Ketik di sini, CL segini gitu loh. Untuk TP, teman-teman ketik, aku ambil sampel di ASI. Supaya jadi, teman-teman coba jadi seperti ini. Ini CL. Jadi, gedein fontnya di CL. Jadi buat catatan teman-teman sendiri, oh CL gue di situ gitu. Oke, nanti di waktu harga jualnya, anggap deh saya di sini, jual di sini. Itu aturan yang baku yang harus teman-teman punya. Sorry, maaf salah. Kan tinggi itu. Gimana nentuinnya ya? Hitung tinggi ini. Kalau nggak mau ngitung pakai ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh, yang ada tulisannya price range. Menghitung ketinggian ini dari bawah ini ke sini berapa sih? Tarik dari sini ke sini. Geser ke kiri, biar lebar. Nah, itu dia kasih tahu ketinggiannya. Nah, ini sampelnya. Nih, pakainya yang ini. Price range.
supaya nggak nulis-nulis ya. Tadi kan memang sengaja ngerjain deh, ngerjain teman-teman maksudnya, supaya tahu oh iya CL tuh di situ. Toh. Nah, nanti gini, aku dibuatnya kayak gini, hasilnya harus kayak gini. Astra, kalau beli di harga saat ini entry buy-nya di sini. Nah, di mana keluarnya nanti teman-teman hitung dengan akurasi. Yang ketinggian ini dibuatnya juga dengan pola yang sama. Karena di sini anggap let's say 484, aku ambil lagi dengan price range, diklik dari awalnya dibelinya, tarik panah ke atas ya, geser dengan ke atas, terus geser ke kanan. Nah, inilah risiko reward gitu lah. Karena entry-nya di sini, bawahnya di situ. Nih menunya, price rank. Monggo aku kasih waktu lagi 10 menit dengan model seperti ini, tanpa ngetik-ngetik kayak tadi. Silakan. tujuh empat puluh selesai. Kumpulin di MCS Academy atau di MCS Channel Interaktif. Taruh kumpul aja di sana. Nggak usah pedulin orang-orang tuh. Usah bodoh lah orang-orang tuh. Ayo teman-teman tinggal pilih mau menghitung manual atau pakai tarik garis-garis pakai press rank itu jauh lebih enak. Berapa sih resikonya tarik garis itu? Oh segini. Oh berapa sih gua harus jual? Oh segini. Nanti kalau lama-lama karena dijadikan habitual biasa oh segitu jualnya ya udah diam nih. Jelang CL-nya nggak kena ya cuek-cuek aja gitu. Karena aturan untuk ininya bisa disetting di Mega Online. Teman-teman kalau pakai Mega ada settingan buat smart ordernya jual otomatis kalau harganya sentuh sekian. Jadi nggak perlu diorder, cukup sekali aja setelah punya barang, pasang CL-nya, pasang TP-nya, tinggallah kemana-mana gitu. Dia berlaku 30 hari. Jadi ordernya diketik sekali, berlaku setiap hari. Diarin aja tinggal. Nanti kalau dia ke bawah ya udah, dia kejual sendiri. Kalau harganya ke atas dan keliwat dari itu, pas di harga tentuin TP-nya dan sentuh harga TP-nya dia juga ngejual sendiri. Kalau lebih dari itu, ya udah kan TP-nya udah tercapai itu. Oh, ini. Oh, itu price rank. Pakainya menunya ini. Itu rank, itu sampel, itu sekedar sampel mengukur rank. Itu sampel ya Bang Jeff ya? Iya itu sampel buat mengukur rank. Jadi maksudnya ketinggian ini kan mengukur resiko nih. Berapa sih resiko gue kalau gue tarik garis merah kan gitu kan? Nah, tarik aja dari bawah sini. Jadi pertama buat dulu garis merah bawahnya. Ini pertama tarik dulu garis bawah mau merah. Oh kira-kira 5 tik di bawahnya situ ya oke, fine. Nggak tahu lah berapa tik itu kan? Nah belinya di sini kita buat resiko pakai press rank dari bawah sini sampai di sini. Nah, oke, jadi nggak pakai kalkulator kali 3 berarti Pak rewardnya ya?
Rewardnya adalah 484 kali 3. Nah ini Pak dari yang kedua ini nariknya, yang kedua nih adalah dari start belinya. Start beli kan di sini nih 40 30. Nah 484 kali 3 1200 1300 nggak tahu lah berapa lah pokoknya segitu. Nah nanti kedapat angkanya, keluarin angkanya. Oh gue jualnya di situ ya udah. So what gitu. Gitu doang kontennya. Oke. Daripada Sip. tadi. Paham. Daripada tadi kan wah ngitung-ngitung ya. Ini berapa gitu. Padahal fasilitas ngitungannya udah ada. Sorry, aku ngerjain ya maaf. Aku ngerjain teman-teman ya maaf. Kerjain kali-kali kan boleh aja. Hak guru kok itu. Jangan diganggu gugat. Ini disebut dengan resiko. Ini disebut dengan reward. Disebut dengan ini aturan baku. Ya, kenapa 3450 nggak bisa jual saham 34 segini ini nggak bisa kalau per 10-an 55 ya nggak bisa gitu. Jadi dikira-kira aja lah gitu kan. Kira-kira ya di bawah ini berapa. Jadi resikonya ada 480 perak ya udah. Keatasin kaliin segitu ya. Mendekati jangan 100% ya. Mendekati itu lebih enak sekitar 80-90% is okay. Jadi 2,5 kalinya, 3 kali adalah maksimal. Apakah mungkin ke atas ya mungkin aja. Maybe aja gitu. Bisa-bisa aja kok. Gitu. Nantilah pelajaran kedua lah. Ini baru hari pertama kok. Hari pertama ya kita belajar ini memang ya basic banget. Ya orang meremehkan pelajaran sederhana ini gitu loh. Seperti orang meremehkan pelajaran sederhana tadi soal garis-garis. Karena ini pada saat dikombin dengan garis-garis nanti jadinya keren. Kenapa aku bilang keren? Karena kalau kita jadi ini 30 menitan, okay, tadi belajar apa? Parallel channel ya. Nah ini kelihatan. Kelihatan apakah dia akan sampai ke sono atau enggak, dia akan kelihatan. Tuh, kalau kita jadiin astranya menjadi 30 menit, sahamnya kayak gitu tuh. Channel-channelnya jadi kayak gitu nih, rubah deh warnanya biru. Biru garis bintik-bintik deh gitu kan. Supaya teman-teman tahu oh gerakannya kemana sih gitu. Dia sedang uji atasnya yang keberapa kali sih gitu kan. Kan ada uji atas nih. Uji atas yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu. Nanti kita garis, kalau teman-teman tarik garis datar tuh sebagai tren. Ini. Ini disebut dengan garis datar. Nah, dia ujian yang keberapa nih untuk naik? Kan mau Jeff Combine hari ini kayaknya takutnya nggak kuat teman-teman. Ini bukan tes sekali. Ini yang kedua kali, yang ketiga kali. Yang keempat sih biasa besok kalau digocek gitu kan track. Yang keempat baru dia naik. Kalau kebetulan langsung yang ketiga fine ya biar aja. Ini pelajarannya dikombine dengan pelajaran yang tadi. Kenapa? Garis-garis tren yang kita buat atau support resist yang kita buat itu nggak ngasal dibuatnya. Pasti ada tujuan-tujuannya. Jadi kalau misalkan besok astranya belum jalan atau langsung jalan ya udah biarin. Yang ketiga dia langsung jalan, fine. Kan aturan bakunya adalah yang keempat. Ini tes pertama enggak. Ini tes pertama, kedua, ketiga, keempat nggak tahu lah ya. Udah yang keempat. Mudah-mudahan sih udah keempat sehingga dia besok terbang gitu doang. Mudah-mudahan gitu lah. Kenapa? Dia combine pelajaran tadi. Di combine itu supaya apa? Narik garis itu harus ada gunanya. Jadi jangan narik garis nggak berguna gitu. Jangan. Sayang.
Karena garis-garis itu ditarik, support dan resist itu ditarik, trendline ditarik, digabung dengan cara beli, hasilnya adalah nanti baru kita lihat, oh gitu. Tujuan akhir aku adalah supaya teman-teman memahami pelajaran ini. Tahu harga belinya. Bang Jeff, mau tanya dikit dong. Tadi kan saya ada kirim yang trend line yang BBRI. BBRI, oke. Terus? Saya ada kirim di grup yang, nah itu benar nggak sih Bang? MCS Soalnya kan channel. jaraknya jauh banget itu. MCS channel. Ya di channel. Ya. BBRI ya. Nah, aja. Kita coba aja. Aku hapus dulu yang punyaku ya. Ini aku hapus boleh, tapi ini dipahami ya. Ya. Ini aku hapus ya, karena nanti gini. Ini kalau udahlah, anggap aja lah, ngerti lah ya. Aku hapus aja lah nih ya. Enggak, kan? Kita mengukur untuk kita buat, karena kombinasi pelajaran dibuat trendline. Oke? Mid-nya di sini, top-nya di situ. Kenapa? Kelihatan kok titik-titiknya. Oh, topnya di situ, bottom di situ, ya udah fine gitu kan. Nah, kita sekarang akan mengukur BBRI ini. Kalau saya beli di sini, resiko adalah yang terendah kemarin, berarti di sini. Resiko kita buat dengan merah ya. Garis topnya itu nggak harus yang di atas ya, Bang Jeff? Gak cari yang dua yang kira-kira sama. Tengahnya juga sama, agak berapa gitu. Cari tengahnya gitu. Jadi matanya relatif. Tengahnya ada perwakilannya, topnya ada perwakilannya, bawahnya ada perwakilannya. Kalau saya misalnya aku tarik topnya begini, berarti di sini harus ada kakinya kan? Harus ada temennya. Ini nggak pada ketemu gitu. Kayaknya belum gitu deh gitu. Kayaknya masih begini nih gitu. Kayaknya sih gitu. Nah, ini kayaknya gitu. Ya validnya digituin gitu. Di linein itu kan valid ya. Oh, topnya baru itu. Kalau di sini nggak ketemu topnya, aku nggak ketemu topnya nih. Ini nggak ada. Harusnya di sini. Nah, karena bawahnya pedoman aku adalah bawahnya, ya udah bawahnya aku ikutin, yang atas ngikut, tinggal nyari-nyari itu. Ini kalau ketemu ini ya oke, tapi nggak ketemu, aku bilang nggak bukan di situ, di sini kayaknya. Nah, ini ketemu dua titiknya. Di tengahnya juga ada titiknya. Jadi kayak bikin average gitulah, Bang. Nah, makanya tadi saya bingung apa yang di atas atau yang di turunan lagi gitu loh. Ya itu kan karena sering latihan aja. Sekarang dari sini kita buat oke, CL-nya berarti harga terendah yang ever. Sini. CL berarti merah. Oke, merah tebel. Oke. Keluarin harganya. Price. Oke. Buat resikonya, rasio apa risikonya? Oke, 216. Fine? Sekitar segitu. Berarti ini saham, let's say nih 5 tik di bawahnya, ya kejauhan ya. 240 misal. Nah, berarti kita buat rentangan ininya adalah kekejar nggak sama dia 600, 720. 720 kekejar nggak gitu? Nggak tahu lah, harusnya sih kekejar. Mestinya berarti jualannya daerah sini, warnanya biru. Ini warnanya biru. Kekejar nggak? Ya mudah-mudahan sih kekejar. Bukannya gitu tadi? Iya. Ya bukannya gitu. Ya udah kayak gitu jadinya. Tujuan akhirnya adalah teman-teman paham tentang maksud tujuan dari support dan resist, maksud trendline ini apa, middle ini tujuannya apa, top ini tujuannya apa, bottom tujuannya apa, CL tujuannya apa. Dan yang keberapa kali, hitungan yang keberapa kali itu ada miring, ada miring, ada mendatar. Umumnya orang tahu yang mendasar. Wah, ini nyoba yang keberapa ya untuk jebolin satu. Yang keberapa nih gitu, yang kedua atau yang ketiga atau yang keberapa ya nggak tahu, kita lihat deh. Nah, hitungannya adalah
Jarang sekali orang-orang menggunakan per 30 menit untuk menghitungkan biasanya daily hitungannya, bukan per 30 menit. Biasanya, tapi boleh sebagai habisan trading itu beda, yang membuat beda ya buat trading itu aja. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tujuan akhir kita adalah tahu cara belinya, tahu menentukan harga jualnya, tahu dari gambar yang ada, tapi tidak melupakan pelajaran yang udah-udah, jangan salah, enak aja. Terus belajar udah aku anggap bisa nggak ulang pelajaran yang udah dipelajari awal tadi tentang cara tarik garis, itu harus teman-teman ulang. Besok buka bakal diulang lagi. Hari Rabu kita ulang lagi. Pelajarannya itu aja. Tapi teman-teman master di sini, di support di resist, support resist ini aja. Mudah-mudahan deh aman. Hanya ingat, disiplin di CL. Hanya ingat, jualnya jangan kecepatan. Disiplin di TP. Kalau dia gocek-gocek, ya lain. Kalau untuk gocek-gocek itu ya untuk trading aja. Buat nyari ngopi-ngopi lah. Ngopi-ngopi sejuta sampai pingsan deh ngopi sejuta mah. Oke, ini sampel dari BBRI-nya. Aku jadiin sampel. Wah, Om Han kasihan Om Han, sinyalnya parah, kasihan. Tujuan akhirnya adalah supaya teman-teman tahu dan hafal cara beli, saat CL, saat TP. Oke, pair. Udah kurasa asapnya udah mulai terasa nih sampai ke sini nih. Jadi PR ya. 2 saham teman-teman. Buat proyeksinya. Buat PL-nya. Buat PP-nya. Oke. Dengan 2. Aku tunggu sampai Selasa, sampai Rabu sore. Hai, waktu kita. Bang, tanya. Tanya deh. Mau tanya, monggo. Tanya apa lagi Bang? Kalau misalnya CL itu kan pakai harga terendah. Untuk nentuin CL itu harga terendah kemarin atau harga terendah beberapa hari sebelumnya? Itu gimana ya Bang ya? Itu yang deket-deket daerah situ. Yang gini, pada nanti ada yang disebut. Tadi kan diambil 3 hari itu Bang. Nggak tahu aku ngambilnya berapa hari. Kayaknya kalau daily sih nggak tahu lah. Aku lihat ntar. Lihat aja dailynya. 2 hari. Mundur 2. So, 2 hari ya? 2 hari. 2 ini mah. 2 itu. Max berapa hari ya Bang ya? Biasanya sih 2 hari, jangan jauh-jauh. Gila kali. Ngambil ke jauh. Masa ke segini? Biasanya nggak sejauh itu. 2 hari adalah maksimum. 2 hari. 2 hari maksimum ya? Oke. 2 hari udah maksimum. 2 hari udah maksimum. Jangan bikin sampai ke bawah sini ya, kejauhan. Itu nekat namanya. Buset. Kenapa nggak bawa aja ntar harganya kan gitu. Kayak gitulah. Jangan gitu. Maksimum tuh 2 hari. Tapi kalau Oke Bang, terima Bang. Dengan aturan seperti ini sih biasanya orang ngambilnya 1 hari. Yang standarnya sih 1 hari gitu. Standarnya 1 hari. Hai, ada pertanyaan lagi sebelum aku tutup? Om Jeff, saya tanya ini. Kalau misalnya kita pakai range sini, berarti kita 240 ini langsung dikali 3 gitu aja ya Bang ya?
Pokoknya Yuk, dikali bercanda utang itu. ukurannya kan nggak pas nih kalau narik-narik pakai ini. Pakai narik-narik aja. Jadi pakai rumus kira-kira segitu ya udah gitu ya. Saya Kali 3 pokoknya. Kali 3 udah, pokoknya di atasnya bikin aja kali 3 ya udah, bikin aja satu kali lagi kali 3. Nah itu kira-kira ya validitasnya gini, jangan sampai 100% lah. Saya 90% aja udah tepuk tangan kok. Untung gitu kan. Udah puas banget itu hidup gitu. Oke. Ya. PR-mu adalah ya seperti itu. Kerjain tuh PR udah aku tulis di MCS Academy, dikerjain PR-nya. Aku tunggu sampai Rabu siang. Pilih saham dua. Ingat, yang membuatmu tidak fokus dalam saham adalah sahammu lebih dari 3. Sudahlah, cilaka hidupmu. Pada saat mau jual, bingung yang mau dijual yang mana. Nggak tahu TP-nya. Fokusnya tidak ada. Pada saat dia turun, lebih sahammu dari 2 atau lebih dari 3, bingung yang mau dijual yang mana, yang mau di-CL-in yang mana. Kecuali semuanya sudah punya CL dan punya TP. Udah, bikin Indomaret di sono nggak apa-apa. Oke? Jadi punya saham, semua saham ada. Dakut sangat super tidak merekomendasi orang-orang yang punya saham lebih dari 3. Kenapa? Resikomu terlalu. Fokus kita pada saat market jalan itu biasanya adalah cukup 1-2 saham. Yang lain kalau dipikirin juga nggak fokus, biasanya nggak fokus. Hasilnya nggak maksimal. Percaya daku, hasilnya nggak akan maksimal. Tapi kalau fokus di satu saham, ya satu aja gitu ya. Ya kemarin aku punya Elsa modal 14 sekian sampai 153. Pas dia jalan, ya udah tinggal tambah jual 212 turun 200 beli lagi, tapi jual lagi 212 gitu. Sekarang nggak punya lagi. Habis Elsa aku masih ada 4.800 lot, masih ada. Santai gitu ya. Jadi secara prinsipal ada ya pada saat daerah situ kan daerah jual. Sebagai TP-nya sih karena dia lebih daripada TP aku sisain ya udahlah TP-nya ya senasibnya aja. Yang penting sudah tercapai. Kalau dia melebihi daripada itu ya. Oke, that's all for today. Sampai ketemu lagi hari Rabu. Udah aku remind lagi kita hari Rabu itu jam 15.30 on ya. 15.30. Kalau nanti ada teman-teman yang mau gabung belakangan, monggo. Mau tanya belakangan, monggo. Di hari ketiga nanti kita hari keempat. Jadi kemungkinan kita belajar itu tidak 3 kali. Nanti mungkin ada masalah koneksi lah, masalah waktu yang lah gitu. Oke. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman. Selamat mengerjakan PR, selamat berjuang. Terima kasih Bang Jeff. Yap, sama-sama. Bang Jeff. Oh.